Petualangan Setetes Hujan. Hai semuanya, aku Adi, anak SD yang suka kepo dengan segala hal. Hai, aku Mira, kakaknya si Adi, kelas 6 SD. Di video ini, kami akan menampilkan animasi edukatif tentang proses terjadinya hujan. Oke, sekarang kita langsung aja ya ke ceritanya. Let's go! Sore itu, hujan turun saat pulang sekolah. Adi dan Kak Mira berlari menuju halte untuk berteduh. Kak, ayo! Keburu hujannya makin deras ini. Hati-hati Adi, banyak genangan air. Adi tunggu kakak, jangan lari terlalu kencang. Iya, Kak. Tiba-tiba, ada motor yang melaju kencang di dekat mereka, sehingga membuat cipratan genangan air yang ada di jalan mengenai mereka. Woi, kalau naik motor yang bener dong, gak lihat apa ada orang lagi jalan di sini. Jadi kena cipratan kan, basah semua. Dasar orang naik motor sembarangan. Hujannya mulai reda nih, Kak. Akhir-akhir ini juga sering hujan ya? Bagaimana sih hujan bisa turun? Kak Mira tahu nggak? Tentu saja tahu. Kak, itu awan-awan di langit kok kayak kapas gede-gede ya? Terus, hujan itu asalnya dari mana sih, Kak? Wah, bagus dong kalau kamu penasaran. Nanya terus ya biar pinter kayak kakak. Jadi gini, hujan itu terjadi karena ada siklus air di alam, namanya siklus hidrologi. Siklus hidro apa? Hidrologi, dari kata hidro yang artinya air, jadi artinya siklus air. Prosesnya itu panjang. Kak Mira jelasin pelan-pelan ya. Proses terjadinya hujan yang pertama, air yang ada di laut, sungai, ataupun danau akan menguap karena panas matahari. Proses ini dinamakan evaporasi. Seperti air yang mendidih di panci ya, Kak? Iya, betul. Nah, uap air akan naik ke atmosfer, lalu saat udara makin dingin, uap itu berubah menjadi titik-titik air kecil dan berkumpul membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi. Wah, jadi awan itu sebenarnya kumpulan titik-titik air kecil ya, Kak? Tepat sekali. Kemudian awan yang semakin tebal berubah menjadi awan mendung. Jika titik-titik air itu sudah terlalu banyak dan berat, awan tidak bisa menahan lagi. Akhirnya, titik-titik air itu jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Keren banget. Jadi hujan itu kayak awan yang udah nggak kuat nahan air terus sumpah gitu. Yap, bisa dibilang begitu. Terus air hujan yang turun ke bumi itu bakal balik lagi ke laut, sungai, atau meresap ke tanah. Dan siklusnya akan berulang terus-menerus. Wah, keren banget sih, Kak. Jadi kayak ada putaran air yang terus-menerus dan nggak pernah berhenti. Betul Adi, makanya air di bumi ini nggak pernah habis dikarenakan terus berputar dalam siklus. Pantesan tadi bisa hujan deras ya. Ternyata awan udah penuh banget sama air. Terus tumpah deh. Setelah penjelasan Kak Mira, langit perlahan cerah dan pelangi pun muncul. Kak, lihat, ada pelangi. Wah, iya. Pelangi muncul karena cahaya matahari dibiaskan oleh titik-titik air hujan yang masih ada di udara. Keren banget. Jadi hujan itu nggak cuma bikin basah, tapi juga bikin pemandangan indah ya, Kak? Betul, alam itu penuh keajaiban. Makanya harus kita jaga. Hadi, maaf ya, saya telat jemput. Tadi jalanan macet habis hujan. Nggak apa-apa ya. Tapi tadi aku sama Kak Mira diciprat air sama motor loh. Hah? Serius? Aduh, kalian nggak apa-apa kan? Gak apa-apa ya. Ini cuma basah sedikit kok. Udah, yuk naik. Nanti di rumah ganti baju ya. Kak, lihat tuh. Orang itu jatuh. Itu kayaknya motor yang tadi nyepratin kita deh. Beneran, Kak? Wah, karma cepet banget baliknya. Nah, makanya kalau di jalan harus hati-hati dan perhatiin orang lain. Apa yang kita perbuat pasti balik lagi. Rasain deh. Tapi kasihan juga sih. Semoga dia nggak kenapa-kenapa. Bener banget ya.
Kayak siklus hujan, apa yang kita lakukan pasti bakal balik lagi ke kita. Iya ya, semoga aja dia belajar dari kesalahannya. Dan begitulah petualangan Adi dan Kak Mira hari ini. Mereka belajar tentang siklus hujan dan juga tentang karma dalam kehidupan. Ingat ya teman-teman, apa yang kita perbuat akan kembali lagi ke kita. Jadi selalu berbuat baik ya.